Jadi eh, diberikan suatu deret, ya, diberikan deret. Ini. Kemudian kemudian kita harus memilih fungsi yang eh, nilainya pada bilang bulat sama dengan nilai deret, ya. Nah, kalau dalam ininya apa dalam prakteknya itu yang namanya mengganti AK dengan eh, mengganti N dengan X, ya. Jadi secara intuitifnya seperti ini. Oke. Di N dengan X. Apa sih itu artinya? Oke, diberikan em, deret, kan? Nah, dari satu hingga begini. Kemudian kita akan memilih fungsi yang syarat-syaratnya apa di atas ini. Continue, positif, eh, dengan angkanya semuanya non negatif, gitu ya. Fungsi yang continue, positif dan tak naik pada satu hingga sehingga ini syarat yang utama. AK itu sama dengan FK. Nah, ini yang saya katakan istilahnya yang dalam ini mengganti K dengan X. Oke. Nah, kesimpulannya berlaku. Maka deret ini dan integral tak wajar ini, itu kekonvergenannya sama. Artinya, kalau dia deret konvergen, maka integral konvergen. Sebaliknya, kalau integralnya divergen, ini juga divergen. Ini mengatakan bahwa di kesimpulannya, kekonvergenan deret ini eh, itu ekuivalen dengan integral ini. Oke? Dan ingat karena deret deret P, deret P gitu ya. Kita tahu 1 per n pangkat P. Nah, mau pakai n, mau pakai K, nggak apa-apa lah ya. Ini konvergen untuk P-nya besar dari 1, divergen untuk sama dengan 1 ini. Oh, maaf, konvergennya nggak termuat, tidak termasuk 1. Ini, ya. Jadi dengan uji integral, maaf, maaf, kebalik, kebalik, terbalik. Yang kita tahu ini integral P, ya. Di integral ini dari X pangkat ini konvergen, ya betul, ini sih betul, cuma tadi yang kita itu yang integral. Ini P
Dengan uji integral didapat ini juga berlaku untuk deret. Deret ini 1 per ini juga sama akan konvergen kalau P-nya satunya kali terus. Ini konvergen untuk P gitu. Oke, ya secara spesifik deret yang begini disebutnya deret deret P. Di konvergen untuk P besar 1. Oke. Contoh deret ini sekarang kita tahu 1 per n² ini konvergen. Karena P sama dengan 2 ini besar dari 1. Ya. Oke. Kemudian yang kasus batas N 1,0001 ini konvergen. Karena P-nya lebih besar dari 1. Ya. Tetapi kalau begini 0,9999 misalnya, ini divergen. Untuk P 0,9999 ini kecil dari 1. Gitu ya. Ini namanya uji integral. Oke, kita ambil satu contoh dari buku teks. Contohnya, nah ini sudah. Ini P-nya lebih dari 1 nih, maka konvergen. Oke. 1 per K ln K gitu ya. Contoh. Nah, cek konvergensi atau periksa kekonvergenan eh, K ln K gitu ya. Nah, nanti kalau 1 ini mestinya mulai dari 2 gitu ya. Apa kalau ln 1 itu 0 ya. Jadi yang penyebutnya 0, 2. Oke. Cek konvergensi deret ini. Oke. Jadi kita cek dengan uji integral ini. Cek integral mulai dari 2 ya. Dx, x, ln x gitu ya. Oke, ingat gimana ngitung integral ini? Integral dari 2 sampai A, dx per x ln x. Oke. Jadi ingat ini pakai apa nih? U sama dengan ln x, maka du adalah dx per x. Jadi ini ya. Yang kata lain sekarang kita hitung A menuju kita hingga. Oke, jadi ini ln. Jadi integral ini U. Jadi integral du per U.
Mal, saya ganti jaringan dulu. Oke, saya ganti jaringan. Jadi ini kita dapat ln dari ln X dengan batasnya 2 dan tak hingga. Oke, ini Pak, maaf ini Pak, ya, untuk ini screen-nya belum di-share lagi Pak. iya betul betul. Buat oke. Oke, ya. Jadi oke, di ln dari ln eh, ini A, ini ln dari ln 2. Oke. Oke, ln A ini besar, ini ln dari besar besar. Ini ya, oke. Jadi kesimpulannya karena integral tak wajar ini divergen, maka deret ini divergen. Karena integral tak wajar dx per x ln x ini divergen, maka deret 1 per k ln k ini juga divergen. Oke, satu lagi contoh. Nah, kita bisa memperkirakan contoh di sini atau ini aja dulu ya. Oke. Hmm, Nah, kalau kita punya deret, maka dari satu sini, ini kita coba split jadi dua jumlah. Ini satu sampai n besar gitu ya, ditambah sigma yang satunya lagi. Ya. Ini berhingga banyak suku. Ini saya sebutnya kepala deret. Oke. Sedangkan yang ini tak hingga banyak suku. Ini sebenarnya kepala dan ekor. Oke. Nah, jika deret ini konvergen, ya, nah jadi tentunya eh,
L ini adalah limitnya. Ini akan sama dengan splitting ini. Nah, 1 sampai N besar. Terus sisanya dong. Nah, jadi harapannya untuk N besar, kita berharap bahwa ini, si kepalanya itu akan mirip dengan L. Ya. Dan yang sisanya, ekornya, ini disebut error. Error. Nah, jadi si jumlah deret ini diaproksimasi oleh berhingga banyak jumlah suku. Jadi L di deret dihampiri oleh jumlah berhingga banyak suku. Oke. Nah, jadi kita bisa eh, kita bisa buat perkiraan. Oke. Eh, Kira-kira begini perkiraannya ya. Eh, L ini akan dihampiri oleh eh, oh, paling enggak. Ini akan kira-kira ini adalah integral dari 1 sampai N. Ya. Dalam ini, ekornya akan diperkirakan oleh integral. Oke, jadi error ini apa, merupakan integral. Oke. Nah, jadi kita sekarang coba eh, kita akan coba lihat contoh. Soalnya, oke. Nah, ini misalnya eh, sebelum saya ngasih soal dan mengerjakan soal dari latihan, kita coba lihat nih. Eh, Tentukan eh, error dari eh, batas atas dari error ini deret ini, jadi P sama dengan 3/2, oke, dengan menggunakan 20 suku, ya. Oke, gitu. Eh, oke, jadi ini masalahnya. Deret yang ini kita ketahui konvergen. Kenapa konvergen? Karena P 3/2 ini besar satu, ya. Nah, tapi kita tidak
tahu limitnya berapa nih? Jumlahnya tanya-tanya. Oke. Nah, tapi kita bisa membuat perkiraan sekarang. Oke, jadi sekarang jumlah dihampiri oleh jumlah berhingga banyak. Hanya 20 suku. Ya. Pertanyaannya, berapa error? Oke. Nah, tentunya harapannya kan kalau 20 ini diganti sesuatu yang besar, errornya kecil. Jadi dijawab ini bahwa ENE20 itu tidak akan lebih besar dari N dari 21, katakanlah 20 aja lah, sampai sehingga dx per x pangkat 3 per 2. Ya, ini bisa kita hitung, itu limit A menuju sehingga ini 1/2/5. Eh, maaf. Ini min 3/2 tambah satu min setengah, setengah min 2. Ya. 1/2 2, eh, 1/akar X dengan batas 20 sampai tidak. Ya. Ini limitnya, hitung limitnya, masukkan batasnya. Oh, ini A. Ya. Hidupnya 2, duanya keluarkan, min di 1/akar 20 dikurangi dengan 1/akar A. Oke. Nah, A-nya besar, akar besar, 1 per besar, gitu. Jadi ini menuju 0. Jadi limitnya adalah 2/akar 20. Oke. Nah, jadi inilah batas atas eh, error 20 itu. Ada yang bawa kalkulator, ini berapa nih errornya? Akar 20 itu kan 4 lebih ya. 4 lebih, jadi ini masih kurang dari setengah nih. Kurang dari gitu. Ya, tentunya kalau pertanyaan lebih lanjut, berapa banyak suku diambil agar error ini tidak lebih dari 1/100 misalnya. Oke? Nah, gimana kita caranya adalah kita EM-nya ini ada kecil dari 1/100. Oke? Sedangkan EM ini kecil dari N hingga eh, dx per x 3/2 gitu ya. Nah, ini kita, jadi ini adalah limit n lebih kita hingga ini sama 2 1/akar A. Oke. Sorry, ini m, masukkan m, ya ini sama
Nah, akar M kurangi 1/akar A. Ya. Ini kita tahu menuju 0, jadi yang terpisah adalah eh, ini 2/akar N. Nah, jadi diinginkan 2/akar N ini. Oke, jadi kita solve di sini, kuadratkan. Jadi, eh, gimana nih? N ini 2/200. Oh, kalau begitu, akar M haruslah lebih besar dari 200. Gitu ya. Nah, kalau gitu N berapa? Besar dari 200 kuadrat. Berapa tuh? Eh, 40.000. Oke. Nah, jadi harus dipilih 40.000 eh, suku supaya error ini kurang dari 1/100. 40.000 tambah 4 suku agar error tidak lebih dari 1/100. Oke, kita buat substance lagi dari buku. Nah, ini contohnya. N harus dipilih berapa supaya aplikasinya errornya tidak lebih dari 0,005. Oke, jadi N ini 1/akar N kurang dari ini yang di solve. Oke, apa yang mirip yang kita ya. Jadi oke, eh, ya, jadi kita lihat yang ini nomor 21. Oke, ini ya. Jadi sekarang periksa ke konvergenan. Oke, jadi apa yang kita lakukan sekarang? Jadi cek integral dari satu ya, eh, tangan inverse x tambah x kuadrat dx. Oke,
Nah, ini yang saya bilang mengganti K dengan X, mengganti N dengan X. Gitu ya. Oke. Nah, jadi Anda bisa lihat ya bahwa K, N itu adalah variabel diskrit, ya. Sedangkan X adalah variabel uh, continuum yang real. Ya, itu bedanya. Kalau di real pakai 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 integral. Oke, ini kita lihat diskusi U-nya tangan inverse, maka DU adalah dx per 1 plus x kuadrat. Ya, ini inilah DU. Oke, jadi ini adalah limit. Ya, ini kita hingga. Oke, ini non. Oke, ini integral eh, dx per 1 plus x kuadrat. Dx ini jadi ini U. Integral U dx gitu ya. Oke, dengan demikian inilah setengah U kuadrat. Ya, jadi setengah pangkat atas 1 sampai A. Oke ya, ini adalah setengah tangan inverse A kuadrat kurangi inverse 1. Tangan inverse 1 adalah yang satu adalah pi per 4. Pi per 4 kuadrat. Oke, dan kalau eh, menuju pi per 2 ya. Pi per, jadi ini adalah oke. Nah, jadi eh, apa nih? Ini setengah apa sih? Ini adalah pi per 2 kurang pi per 4 kali pi per 2 tambah pi per 4 gitu ya. Ini pi per 4 dikalikan 3 per 4. Oke, jadi kita dapatnya berapa nih? Eh, 3 pi kuadrat per 32 gitu. Oke, nah itulah ini. Oke, dan kemudian divergen. Sorry, maaf, divergen. Oke, nah jadi menurut uji bagi, yuk, dibagi uji integral, integral ini tangan inverse K per 1 plus K kuadrat, ini konvergen. Gitu ya. Sebetulnya kita tidak usah harus sampai angkanya sendiri, tapi apa kita yakin ini berhingga, yaitu konvergen. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, oke. Kalau tidak, kita mundur kembali ke eh, yang kita agak lewat kemarin. Ini deret geometri.
satu hal di sini yang penting adalah bahwa pada umumnya deret ini kalau konvergen ini tidak sama dengan deret ini. Konvergennya yang sama. Jadi nilai limitnya tidak sama, kekonvergenannya sama. Nah, deret, deret dan integral itu sama. Ya, dapat dengan integral. Errornya bisa ditentukan lewat integral, tapi ekornya bisa ditentukan batasnya dengan integral, tapi limitnya tidak. Ya, ini yang penting. Oke, jadi ini contoh deret di mana kita tidak bisa menentukan limitnya berapa. Ya. Bisa pakai hampiran dengan error tertentu. Oke, oke, kita lanjut ke deret geometri. Nah, ini di antara deret-deret yang bisa ditentukan jumlahnya. Deret geometri. Oke, nah deret geometri apa? Deret geometri adalah deret berbentuk oh dari nol juga boleh sih. Oke, dibentuknya A ditambah R tambah R kuadrat tambah R 3 dan seterusnya. Ya, A disebut di suku pertama, suku awal. R ini rasio. Oke. Nah, lihat bahwa rasio ini adalah rasio dari perbandingan dari dua suku yang berturutan. Oke, di suku ini yang ininya adalah R, ya, ini rasio. Oke, nah kita coba lihat. Oke, kita akan menentukan deret ini. Jumlah deret. Kita dari kata dari nol, jadi ini satu tambah, wih, oke. Nah, kita misalkan SK adalah jumlah parsial kita atau ke N gitu lah. Jadi SK adalah A tambah R kuadrat tambah tetap sampai R pangkat. Ya. Kemudian kita hitung juga eh, R kali SK. Oke. R kali SK kalikan ini. Jadi A kali ini adalah R tambah ini R kuadrat R pangkat 3 R R N plus 1 ya.
Trik biasa, kurangkan. Ya. Apa yang hilang nih? Ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang. Yang tersisa adalah ini, ini langsung tulis 1 min R kali SK itu tidak lain dari apa nih? A satu yang awal dan suku ke N1. Nah, jadi sekarang SK-nya tidak lain dari A kali 1 min R. Nah, itulah yang disebut jumlah R, bentuk eksplisit dari jumlah parsial. Sekarang coba lihatkan limit H menuju 3. Eh, saya salah notasi. N, N, ini N, ini N juga. Ini limit N menuju 3. Oke. Nah, tergantung di sini. R pangkat N ini akan eh, tergantung. Kalau R-nya positif besar, R besar dari 1, maka dipangkatkan makin lama makin besar. Ya. Kalau R-nya di antara -1 dan 1, eh, R sama dengan 1. R sama dengan 1 ya 1 aja di situ terus. Dan R-nya eh, antara -1 dengan 1, oke, oke, maka bilang ini terus mengecil ini menuju 0. Oke, ini menuju 0. Oke. Dan untuk R lebih dari -1 ini tidak ada limit. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat bahwa yang konvergen itu hanya untuk yang eh, ya. Kalau R sama dengan 1 ini pasti tidak bisa ya. Ya, ini tidak bisa. Yang bisa itu hanya yang antara -1. Jadi konvergen. Jadi untuk R kita dengan 1. Nah, jadi sekarang jadi untuk R demikian si Sn ini akan menuju dimensi ini menuju 0, maka tinggal jadi A bagi 1 R. Oke, ini rumus jumlah deret geometri. Oke. Nah, ini yang umum. Jadi sekarang kita tahu misalnya 1 tambah setengah tambah 1/4 tambah 1/8. Enggak. Iya, betul. 16.
ya, setiap kali setengah, ya. Ini akan konvergen ke awalnya satu, satu min R-nya adalah setengah. Ini, jadi ini adalah satu dibagi setengah di dua. Ya. Nah, kalau ini satu min setengah plus seperempat min seperdelapan min plus. Oke. Nah, ini R sama dengan min setengah. Ya. Ini satu jadi min dari min setengah. Oke, jadi ini adalah satu setengah, jadi 3/2, ini adalah 2/3. Ya, jadi ini kira-kira deret geometri. Nah, ini ada di dua. Oke, jadi bentuknya lihat sesuatu berpangkat gitu ya. Oke, nomor satu. Nomor satu ini rasionya adalah 1/7. Karena 1/7 itu kurang dari satu, ya, maka dia konvergen. Dan jumlahnya kita tahu berapa. Jadi 1 per, eh, oh ini dari satu. Ya. Ini deret geometri dengan A-nya, suku pertama adalah masukkan satu, pangkat satu, 1/7, nya adalah juga 1/7. Nah, jadi ini akan konvergen ke nilai pertama, nilai awal, satu dikurangi 1/7. 1/7 per, ini 6/7, kalikan dengan 76. Oke, per 6. Oke, ini kita, inilah jumlah. Oke, ada pertanyaan di sini? Oke, nomor berapa nih? Nomor 3 misalnya. Oke, ini. Oke, jadi ini ada dua deret ya. Deret pertama ini deret geometri. Ini deret geometri dengan A-nya 2, R-nya 1/4. Ya. Yang kedua adalah A-nya adalah 3, R-nya adalah min 1/5. Gitu kan? Jadi ini. Nah, jadi kita lihat sekarang, oke, dan masing-masing konvergen. Karena ini masing-masing R-nya ada di antara min 1 dengan 1. Oke, karena itu ini langsung aja di 2/1 min 1/4. Oke, tambah 3/1 min 1/5. Oke.
2 per, ini 3/4 tambah 3/6/5. Jadi ini 8/3 tambah 15 per 15 dengan 31/6. Oke, ini 5 lebih. Oke ya, di sini. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, sifatnya deret teleskopik. Ini yang kedua dari deret yang bisa dihitung limitnya. Jumlahnya, limit atau jumlahnya. Jadi geometri yang pertama, yang kedua deret teleskopik. Deret teleskopik itu seperti apa? Oke, kita lihat di sini saya ngambil satu contoh dari buku aja. Nomor 5. Kenapa ini disebut teleskopik? Hmm, Oke, ini ya. Eh, K-5 per K+2. Itu berapa sih kira-kira? K-5. K-nya mulai dari 1 ya. Kita mulai dari 1. Jadi ini min 4 per 3. Ya. Kemudian tambah, ini K-nya 2. Min 3/4. Ya. Terus min 2/5. Ya. Terus suku keempat. Keempat min 1 per ininya 3. Oke, bisa lihat. Bukan. 4 tambah 2. Nah, hmm, saya mau yang lebih sederhana dulu. Maaf, yang lebih sederhana. Maaf. Yang gampang. Ya. Hmm, Oke, ini nomor 7. Maaf, maksudnya saya ngambil nomor 7 tadi. 1/K kurang 1/K min 1, K-nya dari 2. Oke, perhatikan ini. Ini adalah 1 kurang K-nya dari 2 ya. 2 kurang 1.
Ya, 2. Setengah kurang ini 1. Ditambah hanya 3. Hanya 3, 1/2. Ya. Tambah 1/2. 3. 2, 4. Oke. Tambah berapa nih? 1/5 kurang 1/4. Gitu. Lihat ya di sini. Yang pertama, yang pertamanya ada kurung. Ini dari setengah, sepertiga, seperempat, seperlima. Yang pengurangnya dari 1/2, sepertiga, seperempat, seperlima ada. Oke. Nah, kita lihat tinjau jumlah parsialnya. Sebagai jumlah parsialnya, S1 adalah setengah kurang 1. Ya. Biarkan saja. S2 adalah setengah kurang 1 ditambah sepertiga kurang setengah. Oke, lihat apa yang hilang. Ini hilang. Oke. Jadi yang tersisa adalah eh, min setengahnya ya. Ini dan ini. Oke. Nah, S3 sekarang. Oke, ini min 1 plus sepertiga. S3 apa nih? Oke, lihat saling menghilangkan apa aja. Kan yang ini sudah hilang. Ini sekarang hilang sepertiganya. Yang tersisa adalah eh, min 1 tambah seperempat. Oke. S4. S4 lah setengah kurang 1 tambah sepertiga kurang seperdua tambah seperempat kurang sepertiga tambah seperlima kurang seperempat. Ya. Sekali lagi menghilangkan ini hilang dengan ini. Tiga dengan ini, seperempat dengan yang ini. Jadi yang tersisa adalah min 1 tambah 1/5. Oke, dari sini bisa nebak tak? S5 itu apa? Nggak usah dihitung. Lihat bentuk akhirnya aja. Hanya Min lihat bentuk satu akhir. plus 1/6. Ya, min 1 plus 1/6 gitu ya. Atau dari sini kita udah cukup percaya diri bahwa oke, kalau Sn apa ya? Oh, itu adalah min 1 tambah 1/n plus 1. Ya. Oke, nah sekarang kita coba limitkan. Ya. Oh, tapi kan 1 dibagi besar, kecil. Oke, nah jadi limit dari jumlah parsial adalah min 1. Kalau begitu kita tahu bahwa deret ini jumlahnya atau limitnya 1. Deret ini konvergen dengan jumlah min 1. Ya kan? Nah, yang seperti ini lihat proses yang terjadi. Ada dari jumlah parsial kelihatan di bawah ini hanya ada 2 yang tersisa dari depan sama dari belakang. Itu seperti kenapa teleskop?
Kalau Anda lihat ini teleskop bajak laut ini yang ditarik. Ya. Nah, di teleskop ini bisa kalau ditekan tinggal jadi satu, gitu ya, dites, terus bisa ditarik jadi panjang. Nah, kenapa teleskopik? Teleskopik karena yang tersisa adalah yang depan dan yang belakang. Lihat ini. Sehingga kita bisa menentukan jumlahnya dengan tepat. Jadi, eh, dalam perhitungan SN eh, ada banyak pencoretan sehingga yang tersisa adalah suku awal kurangi suku akhir. Salah satu menuju nol. Oke. Jadi kita dapat sesuatu di situ. Nah, yang di sini deret seperti ini disebutnya deret teleskopik. Oke. Jadi ini adalah contoh. eh, Kita hanya punya beberapa kasus di mana deret bisa ditentukan jumlahnya. Pertama deret geometri, deret teleskopik, gitu ya. Ini itu. Oke, salah satu lagi yang ini uji suku PN. Deret ini eh, jika AK ini tidak menuju nol, tidak mengecil, maka deret divergen. Oke, nah jadi sekarang kita lihat sini. Kalau AK ini konvergen, maka AK haruslah nol. Maka haruslah menuju ke nol. Oke, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Contohnya, deret ini 1/n, ini kan deret P kan, deret P dengan P sama dengan 1. Kita tahu ini divergen. Tetapi kita tahu 1/n kan menuju nol. Ya. Jadi ini menuju nol, mengecil menuju nol, tetapi ternyata divergen. Jadi yang kecil saja tidak menjamin deretnya uh, konvergen. Bahwa suku-suku mengecil dan limit menuju nol ini tidak menjamin deret artinya konvergen. Oke. Nanti kita akan lihat lebih lanjut bahwa yang diperlukan adalah yang memang betul bahwa AN-nya harus menuju nol, tapi harus ada punya kecepatan tertentu, cukup cepat. Oke. Nah, misalnya 1/n menuju nol, kita tahu ya. 1/n kuadrat ini menuju nol. Tapi lebih cepat mana mengecilnya? Ini lebih cepat.
bandingkan eh, 1 per n menuju 0. Ya. Nah, jadi ini haruslah mengecil dan cepat mengecilnya, sehingga ini jumlahnya bisa konvergen. Oke, nah kita akan lebih lanjut lagi ke situ. Nah, yang ini, pernyataan ini dipakai sebaliknya nih. Kalian ingat ya dari logika kan begini. Kalau kita punya pernyataan seperti ini, P maka Q, maka yang ekivalen dengan ini adalah eh, jika tidak Q, maka tidak P. Jadi yang ini ekivalen dengan tidak Q, maka tidak P. Jadi kalau dibalik harus negasinya. Ya, nah, jadi negasi dari yang ini adalah, jadi kalau angkanya tidak menuju nol, maka deretnya itu divergen. Jadi, jika angka tidak menuju nol, maka deret ini, ya, ini divergen. Contoh, deret inilah. Ini divergen. Karena 1 plus 1 per K kuadrat ini menuju 1, tidak nol. Oke, maka dari ini sebutnya uji suku ke N. Deret ini divergen. Oke, satu contoh dari sini, dari buku saya ambil. Oke, oke, nah dari sini aja. Deret ini N pangkat 3 satu 3 N pangkat 3 tambah ini. Ya. Oke, coba dilimitkan. Ini limitnya adalah suku ini. Ini kan pangkat 3 kan. Ini kalau begitu limitnya gampang, 1/3. Dan ini tidak nol. Oke, maka dari uji suku GN tadi, karena limitnya tidak nol, maka kita langsung simpulkan ini divergen. Ya, itu. Saya lengkapi aja ini sekalian. Tuh. Eh, ini, oke, ini AN kita. Oke, kalau kita hitung limit AN, ini gampang. Ini pangkat bagi pangkat N pangkat 7, 2 ini. Jadi kita dapat 3/4. Ini tidak nol. Ini maka dari uji suku Kn, deret ini divergen. Oke, dan sampai situ. Oke, ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak kita akan sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Ini. Dan kalian akan latihan soal-soal kekonvergenan dengan terakhir. Oke, jadi saya share aja catatannya. Oh, saya masih mengesain PR ya buat Anda nanti latihan. Oke, saya stop share.